durhaka kepada orang tua dan memutuskan silaturahim. Dan kita bersama dalil yang ketiga, surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Hadirin Allah muliakan, kita sudah menjelaskan bahwa Allah berfirman dan Allah perintahkan, Allah wajibkan, atau Rabbmu mewajibkan, perintahkan agar tidak beribadah kecuali kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Dan lalu Allah menjelaskan sebuah kondisi, baik ketika salah satu dari orang tua atau kedua orang tuamu mencapai usia tua di sisimu, fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Apabila kedua orang tuamu atau salah satu dari mereka atau keduanya dari mereka sampai di usia tua, usia lanjut, maka jangan mengatakan uff, dan jangan suara tinggi, menghardik atau bersikap atau dengan ekspresi, dan katakanlah ucapan yang mulia. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kembali kita tekankan bahwa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala secara spesifik menyebutkan sebuah fase, menjelaskan sebuah dimensi waktu di mana kita harus berbuat baik kepada orang tua dan gak boleh durhaka sama orang tua. Itu di fase di saat mereka tua, di saat mereka sepuh, di saat mereka sudah berumur. Dan indaka, bersamamu. Jadi ada dua hal yang perlu kita camkan. Jadi ketika mereka sepuh, mereka tua, dan mereka bersama denganmu, atau di sisimu lebih tepat, indaka, di sisimu. Hadirin Allah muliakan, ada usia tua di sini, dan yang kedua di sisimu. Dan di sisimu dijelaskan para ulama itu ada dua makna. Makna yang pertama, tinggal bersamamu, tinggal bersamamu. Dan ini benar-benar di sisi, indaka, jadi tinggal satu atap bersama dan seterusnya. Dan ini adalah makna yang paling cepat terbesit di benak kita kalau kita baca ayat ini atau kita baca terjemahan ayat ini. Di sisimu berarti tinggal bareng. Makna yang kedua kata para ulama, tidak tinggal bareng, tidak tinggal bareng, tidak tinggal satu atap, tidak tinggal satu rumah. Namun sang anak itu memberikan perhatian, memberikan pendampingan, controlling gitu, dikontrol, dijaga dan seterusnya, sehingga walaupun secara fisik berbeda tempat tinggal atau secara fisik ada jarak, tapi secara pendampingan, perawatan dan controlling, pengkontrolan dan perhatian itu secara makna masuk ke dalam indaka, bersamamu. Dan makna ini pada hari ini benar-benar lebih mudah kita pahami dengan teknologi komunikasi yang sangat canggih dan sangat berkembang. Walaupun anak dan orang tua berbeda pulau, berbeda provinsi, bahkan berbeda negara, bahkan berbeda benua, anak dalam tanda kutip tetap bisa hidup dengan atau mendampingi orang tuanya.
Dan bahkan ada banyak kasus hubungan anak dengan orang tua atau komunikasi anak dengan orang tua, perhatian anak dengan orang tua, pendampingan anak dan orang tua yang berbeda benua itu lebih hangat, lebih intens dibanding yang satu rumah. Seringkali ada banyak anak dan orang tua tinggal satu rumah, nggak bicara dalam apa, nggak ada komunikasi, nggak diem-dieman dan cuek-cuekan aja udah. Orang tua di mana, anak di mana, tapi tinggal satu rumah, KTP sama. Gitu. Kalau ngirim paket ke anaknya atau ke orang tuanya sama tuh alamatnya tuh. Tapi nggak ada ini. Ada anak sama orang tua beda benua, itu komunikasi tiap hari. Ngobrol tiap hari, bicara, terus ini. Bu jangan lupa minum obat ya hari ini ya. Mana coba buktinya, dicek gitu-gitu dan seterusnya. Ada orang tua sama anak tinggal satu rumah, orang tua harus general check up sendirian ke rumah sakit. Gak ada satupun anak temenin. Padahal hidup bareng. Dan gak di range sama anak, gak diatur segala macam. Orang tuanya yang sendiri yang ngurus. Sama teman-teman pensiunannya misalnya. Dialognya semua tuh tentang itu kan banyak itu ya, apa orang-orang pensiunan punya grup itu biasa pembahasannya tentang apa? Ada yang punya pengalaman nggak? Tentang obat gitu loh, dokter mana yang paling bagus, terus akupuntur, terus kegiatan alternatif apa, pengobatan alternatif, nanti pembahasannya tentang apa namanya, pokoknya gitu-gitu deh biasanya. Bener nggak Di? Punya grup kayak gitu? Dan materinya nggak pernah kita temukan kalau antum masih usia 30 tahun, 40 tahun gitu. Nggak. Nanti kalau mau masuk 50, 60 itu membicarakan tentang itu. Jadi artinya orang tua tuh nyari sendiri. Anaknya nggak peduli. Tapi ada anak sama orang tua beda benua, bukan beda provinsi lagi, beda benua. Itu anaknya yang ngecek, anaknya yang ngatur. Ibu harus kesini ya gitu loh. Mama harus ini. Aku pokoknya aku atur deh. Ibu tinggal duduk manis aja deh. Nanti ada yang jemput, nanti ada yang ini, nanti ada yang itu, segala macam. Jadi diatur dan diawasi walaupun beda. Oleh karena itu hadirin sekalian, sekali dari sini menunjukkan perhatian bahwa kita disuruh berbakti dan gak boleh durhaka sama orang tua, khususnya ketika orang tua di usia lanjut. Kita harus perhatian sama, khususnya ketika orang tua di usia lanjut. Gak boleh melakukan nanti kita tekankan lagi dan nahar, khususnya ketika mereka usia lanjut. Itu justru harusnya jadi pik dan jadi klimaks orang tua berbakti kepada orang tua. Dan sangat wajar karena sekali lagi ada dua sisi kenapa fase ini ditekankan. Sisi yang pertama, orang tua sudah lemah dan semakin lemah. Orang tua semakin butuh. Orang tua semakin ada banyak dari hampir semua faktor. Ada banyak orang tua di fase ini secara finansial semakin turun. Dulu banyak uang, sekarang enggak. Dulu kerja, sekarang pensiun. Dulu udah ini, terus banyak sekali demikian. Dari segi fisik, jadi secara finansial, secara fisik, secara kesehatan, secara daya ingat, secara cara berpikir mengalami penurunan. Dan di sisi yang lain, anak semakin matang, anak semakin dewasa, anak semakin berumur juga, anak semakin sadar. Mungkin di waktu remaja kita nggak ngerti apa-apa, akhirnya kita bandel, kita nakal, kita ini. Oke, sekarang ketika orang tua Anda usia 60 atau 70 tahun, harusnya Anda di usia 20 atau 30, bahkan mungkin mau masuk 40 tahun ketika orang tua Anda 70 tahun. Masa cara berpikir Anda masih seperti anak 20 tahun?
Masa performa Anda dengan orang tua masih seperti anak 20-an tahun? Masa sikap Anda kepada orang tua Anda masih seperti anak-anak usia 20-an tahun? Anda harus berubah. Jadi ini fase ini penting karena dari dua sisi, hadirin. Sisi orang tua sangat membutuhkan anak, sisi anak sudah jauh lebih matang, jauh lebih settle, jauh lebih mandiri. Jauh lebih mandiri. Harusnya, jadi begitulah Allah kasih siklus. Jadi ketika orang tua melemah, anak semakin settle harusnya secara kehidupan, secara finansial dan sebagainya. Jadi balance gitu loh. Dulu orang tua yang menafkahi anak, sekarang anak yang menafkahi orang tua. Kan begitu dalam ilmu fikih, dalam bab nafkah. Nah, disinilah fase yang harus kalau kita tekankan bersama-sama. Ini luar biasa dia sekalian. Sangat detail Allah berfirman. Ketika memang dibutuhkan detail dan penekanan dalam hal tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum Muhammad. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.